Sorry ya, tadi keputus. Zoom-nya bisa nge-record, tapi emang dia ada limit waktunya. Kalau yang satunya nggak bisa nge-record, tapi dia nggak putus. Jadi aku pakai yang bisa nge-record. Yang baru gabung, ada yang mau ditanyain atau mau diulang? Tadi pada intinya kita menentukan kadar sampel si NaOH. Kesimpulannya, tujuan kita melakukan titrasi asidimetri yaitu untuk menentukan normalitas si LBS H2SO4, LBS H2SO4. Jadi kita harus tulis hasil dari yang kita lakukan, itu normalitasnya adalah sekian, dan kadar sampelnya harus dalam prosentase, atau kadar sampel yang rata-rata. B per V, di mana B per V ini adalah gram per 100 ml. Sehingga setelah ini kesimpulan ya udah. Terus sama satu lagi catatan, kalau misalnya kita melakukan titrasi, biasanya tergantung pengawasnya. Apakah satu kali titrasi kita perlu minta paraf, atau kata pengawasnya 3 kali aja sekalian baru nanti diparaf. Biasanya sih satu kali titrasi diparaf dulu, dicek dulu benar apa salah. Kemudian yang titrasi kedua juga diparaf, terus yang ketiga baru diparaf. Juga gitu biasanya. Tergantung pengawas yang ada di lab kan. Tergantung pengawas masing-masing. Terus catatan lagi nanti, jadi H2SO4 yang ada di lab itu bermacam-macam kan. Ada yang larutan pekat, ada yang larutan reaksi, dan ada larutan yang labelnya N atau normalitas sekian. Kita ambil yang diutamakan adalah ya yang udah diketahui normalitasnya. Jadi yang kita ambil itu H2SO4 sekian N, misalnya 2N atau 1N. Sehingga kita ngitungnya tinggal ngitung volume yang kita ambil. Tapi kalau natrium karbonat sama NaOH biasanya dia dalam bentuk persentase atau dalam bentuk persen. Yang ini aku ada kesalahannya. Harusnya ini 21,2133. Harusnya yang sesuai yang ada di bawah ini. Jadi aku salah nulis. Karena ini angka bukan angka yang sebenarnya, kembali lagi. Ini hanya gambaran aja. Nanti angka yang sebenarnya adalah yang ada di lab. Yang kita ambil sediaannya, yang kita botol yang ada di situ, BM-nya juga yang ada di situ, harus sesuai yang ada di botol. Terus, apa lagi? Ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira? Ada yang nggak ngerti, minta diulang, atau hitung apanya, ada yang kurang jelas, atau diulang, Kak? Atau emang bebas? Soalnya ini Zoom-nya baru mulai lagi, jadi masih panjang. Kalau prosedurnya tinggal salin aja. Jadi ingat kalau si natrium karbonat pakainya pipet volume. Tapi kalau H2SO4 ngambilnya pakai gelas ukur. Beda ya. Kalau si asam sulfat pakainya gelas ukur. Kalau natrium karbonat ya kita ambilnya pakai pipet volume. Artinya dia harus seksama kalau pipet volume. Tergantung pipet volumenya. Kalau ini mendekati 25 berarti kita ambil pakai pipet volume 25. Apalagi ya? Ada yang mau tanya? Cara ngelihatnya, ini meniskus ya, namanya meniskus. Meniskus yang bawah ya, meniskus bawah. Di mana H2SO4 itu cairan yang berwarna, tidak berwarna. Artinya sama dengan air. Jadi yang diambil adalah cekung di bawah atau meniskus bawah. Yang kita lihat ya, berarti ini 25,20. Beda kalau larutannya berwarna. Kalau larutannya berwarna, kita ambil yang meniskus atas. Yang atasnya yang kita lihat. Karena kalau berwarna, yang bawahnya nggak kelihatan. Yang kelihatan atasnya. Terus, oh ya, idealnya, memang idealnya, kalau kita ambil 25, maka volume akhirnya juga mendekati 25. Tapi,
Bisa jadi banyak faktor. Bisa jadi buret kita terlalu banyak airnya, atau lupa dibilas, atau bilasnya kurang merata, sehingga volume akhirnya berbeda jauh. Atau juga, yaitu tadi, lupa dimasukin indikator, akhirnya nggak merah-merah, sampai buretnya kosong, ternyata nggak berwarna merah muda. Yaitu lupa dimasukin merah metil 3 tetes. Nah, N yang dipakai yang N yang ini ya, N rata-rata untuk menghitung kadar sampel si NaOH. Ada yang mau nanya? Ini 10 mili yang kita hitung tadi, persentasenya dari sini ya, 10 mili yang ini. Sama ini meniskus bawah yang dilihat. Ini kali ya, ada kurang jelas nggak? Ini tadi aku buru-buru soalnya. Mau diulang atau cukup? Diulang, Kak. Yang mana, Vi? Bergabung ya? Yang perhitungan aja. Iya, dikira jam 5. Jam 5 mepet maghrib, Vi. Ini aja udah mau maghrib kan. Ini kali ya, perhitungan yang konversi apa dari atas? Dari atas. Ivi baru gabung dari tadi apa baru? Tadi pas mau mati zoom-nya. Berarti dari sini ya. Nah, pas rumus itu aja, Kak. Jadi, LBP itu biasanya dalam bentuk persen. Gram per liter. LBP ya. Di mana BM-nya ini kita ambil dari yang tersedia di label botol. Karena aku bilang bisa jadi dia ada pentahidrat atau H2O-nya 2, berarti dia bukan anhidrat. Tetap BM acuannya yang ada di label. Kenapa nggak kita hitung sendiri, yaitu H2O ada yang tidak terlihat di sini. Dia ngambilnya dari sediaan H2O berapa. Kemudian dari persentase ini harus kita hitung normalitasnya. Normalitas rumusnya ini. Gram dibagi BM dibagi BE dibagi volumenya. Ingat, kalau persentase B per V biasanya dia itu satuannya gram per liter. Berarti liternya adalah 1. Gramnya ini tadi aku salah tulis yang atas ya. Ini diabaikan aja nih. Yang benar adalah ini, 21,2133. Sebenarnya ini atas sama bawah harusnya sama, cuman aku salah tulis yang atas. Waktu tadi ragu-ragu mau angkanya. Kemudian BM-nya itu ini dibagi ya, bukan dikali, ini dibagi BM. BM-nya 106, dibagi harusnya ini. Terus dibagi setengah itu BE-nya. Dibagi lagi volumenya 1. 21,2133 itu ada yang kita lihat dari label, dibagi 106, dibagi setengah, bagi 1. Itu dapat normalitas, baru normalitas. Yang kita ambil adalah mililiter atau volume. Berarti harus masukin rumus lagi. V1N1 sama dengan V2N2. Kalau ini mah udah biasa ya kita ya. Yang diinginkan adalah 100 mili 0,1 N. Yang tersedia adalah 0,4033 N. Biasakan N-nya itu dalam 4 angka di belakang koma. Karena si laborannya mencantumkan 4 angka di belakang koma itu ada sebabnya. Karena dia menggunakan neraca analitik. Neraca analitik kepekaannya atau ketelitiannya itu bisa 4 angka di belakang koma. Jadi dia menulis apa yang dia lihat di neraca analitik. Kan ya, kita baru beli kemarin ya. Nggak apa-apa ini tetap yang gading satu. Satu lagi. 2 juta atau enggak? Tinggal gue taruh ini. Oh gitu. Sebulan zaman. Nah, setelah kita ketahui berapa volume yang kita ambil, yaitu 24,98. Kebetulan ini angkanya deket banget sama 25.
bisa jadi nanti yang ada di lab, bisa jadi volume yang kita ambil nggak segini, karena ini kan angkanya gambaran aja. Bisa jadi nanti 23,22 atau 22,4 atau 23,50. Nah, pakai pipet volume yang berapa? Yang ada itu kan 20, 25, 10. Kalau yang 10 nggak mungkin, karena kalau kita ambil pakai pipet volume 10, berarti akan ada plus minusnya lebih besar. Artinya, di dalam pipet volume itu ada, dia itu tidak tepat ya, artinya ada kesalahan 10% dari setiap volumenya. Kalau kita ambilnya pakai pipet volume 10 mili, berarti 2 kali dong kesalahannya, 0,1 kali 2. Tapi kalau kita ambil yang 25, berarti plus minusnya cuma 0,1 mili. Jadi kita usul. Kan nggak mungkin kita ambil 24,98, nggak ada pipet volume. Kita usul minta ACC, pengawas, kemudian kita hitung lagi N yang sebenarnya. Setiap yang tidak sesuai prosedur, tetap harus kita hitung. Walaupun cuma 0,1001 N. Itu artinya kita udah menghitung N sebenarnya. Ya kan? Caranya 25 kali 0,1 yang diinginkan per 24,98 yang sebenarnya ini. Nah, cuma beda dikit sih. Tapi setiap yang tidak sesuai prosedur harus ditulis. Terus habis itu, nah kemudian LBS-nya. LBS-nya biasanya dia dalam bentuk yang aku bilang tadi, ada larutan pekat, ada larutan reaksi. Kita ambil yang bentuknya normalitas. Bisa jadi nanti di sananya itu H2SO4 1N. Ya kan? Bisa jadi 2N, cuman aku ambil gambaran di sini yang bentuknya 2N. Kemudian kita hitung berapa volume yang kita ambil, pakai rumus, karena yang udah dalam bentuk N, langsung aja, nggak perlu kayak tadi BMBE. Jadi V1N1 sama dengan V2N2. 250 yang kita inginkan di sini dikali 0,1 sama dengan V2 kali 2N. Kita berapa ambil volumenya sih? Ya ini, 250 kali 0,1 dibagi 2 itu di sini, yang sediaan yang ada di lab. Jadi hasilnya 12,5. Kalau yang ini nggak perlu usul. Kenapa? Karena kita ngambilnya pakai gelas ukur. Di mana 12,5 ini bisa dilihat di gelas ukur. Gelas ukurnya juga jangan yang besar, jangan yang 250, jangan yang 100. Nanti angkanya jadi rancu kan. Nggak jelas ngelihatnya. Tapi ambil yang 25 mili, kalau nggak ada yang 50 mili. Yang masih bisa terlihat setengahnya, 12 setengahnya. Kemudian setelah kita ambil tuh, kemudian kita titrasi deh. Titrasi, dapat angka volume akhir titrasi segini. Kemudian kita tentukan normalitas rata-rata si LBS-nya. Ya, ini. Yang dipakai 0,1001 itu yang tadi usul pembulatan, 0,1001 N. Ini titrasi pertama, titrasi kedua, titrasi ketiga. Cara menghitung N, udah ada rumusnya di sini. NLBS sama dengan NLBP dikali volume LBP per V LBS. N-nya dikali 25 yang kita pipet. Kan tadi pilihannya 20 apa 25 kan? Ini aku ininya ambilnya 25. Terus ini 25,20 hasil volume literasi. Hasilnya dapat M. Diulangi lagi yang kedua dan ketiga juga sama caranya. Kemudian dihitung yang ditanyakan adalah N rata-rata. Ketiga N ini ditambah, dibagi 3. Hasilnya normalitas yang ini akan dipakai sampai ke penentuan kadar ke bawah. Sebentar ya.
Jadi normalitas ini akan dipakai kemudian pembuatan sampel si NaOH. NaOH yang ada di lab biasanya dalam bentuk prosentase. Prosentasenya itu gram per 100 mili. Bukan gram per liter ya, tapi gram per 100 mili. Maka sorry ya, jaringannya tadi unstable. Jadi setelah kita dapat prosentase ini kan gram ini, satuannya kan gram. BM-nya ya di label 40. Jadi gramnya dimasukin, dibagi BM, dibagi BE. Dibagi volume yang udah kita konversi ke liter. Hasilnya 1,0075 N. Baru dapat N-nya, kita cari volumenya. V1N1 sama dengan V2N2. Yang kita bikin kan 100 dikali 0,1. Ini yang tersedia, 1,0075. Jadi hasilnya adalah yang kita ambil 9,92 mili. Nah, ini diusul lagi. Karena nggak ada pipet volume 9,9 sekian-sekian. Makanya kita usul menggunakan pipet volume 10. Dan selisihnya ini kan paling mendekati 10. Nggak mungkin kita ambil 20 karena selisihnya jauh. Terus setelah diambil 10, dia akan mempengaruhi di kadar yang tadi ya, yang kadar yang di bawah. Kita titrasi, jangan lupa merah metilnya. Hasilnya segini. Ini hasil perumpamaan, gambaran aja. Bisa jadi jauh. Bisa jadi bentar ya. Sorry ya. Jadi N yang dipakai adalah N yang tadi. Normalitas rata-rata si H2SO4. Rumusnya untuk mengetahui gramnya atau miligramnya yaitu, ini ada di sini sudah tertulis rumusnya, NH2SO4 yang rata-rata dikali volume hasil titrasinya dikali BE si NaOH, BM NaOH. Ini kita masukin angka-angkanya, normalitas H2SO4, ini titrasi yang pertama, dikali BE-nya 1, BM-nya 40, hasilnya segini. Ini masih dalam miligram. Kita kadar itu, persentase kadar itu adalah dalam satuan gram. Berarti kita konversi dibagi 1000, hasilnya 0,0822 gram. Yang kedua dan ketiga sama caranya.
Nah, karena yang ditanya rata-rata persen, berarti kita harus rubah ke dalam persen. Caranya gimana? Ini adalah dalam 20 mili. Ini adalah gram per 20 mili. Gram per 20 mili. Gimana kalau dalam 100 mili? Berarti 100 per 20 dikali 0,0822. Hasilnya 0,4110 gram per 100 mili. Ini baru gram per 100 mili, tapi belum persennya. Persennya dikali persentase. Berarti 0,4110 per 10. Kenapa per 10? Karena yang tadi kita usul diambil sebanyak 10 mili. Dikali 100%. Hasilnya 4,11% B per V. Yang kedua dan ketiga sama. Sama ya caranya. Dibagi 10 juga. Kali 100%. 4,09%. Yang ketiga juga sama. Yang tadi ini masih dalam 20 mili. Berarti kalau 100 adalah 100 per 20 dikali 0,0814. Hasilnya 0,407. Dibagi 10 dikali 100%. Hasilnya 4,07% B per V. Nah, kemudian kita rata-ratakan, ditambahin semuanya dijumlah, persennya dibagi 3. Hasilnya 4,09% B per V. Artinya gram per 100 mili. 4,09 gram per 100 mili. Jadi kurang lebihnya hasil persentase di sini akan nggak jauh-jauh dari si NaOH yang kita ambil sampelnya. Nggak jauh-jauh dari situ. Itu kalau idealnya. Tapi tergantung kita praktek. Bisa jadi jauh atau dekat itu karena banyak faktor. Terus, jadi kesimpulannya, tujuan kita melakukan titrasi asidimetrik yaitu untuk menentukan normalitas LBS H2SO4. Yang kedua untuk menentukan kadar sampel NaOH. Jadi, kita tulis kesimpulannya. Normalitas adalah sekian, kadar sampelnya adalah sekian. Ini kadar sampel rata-rata, B per V. Udah ya, nah kelar berarti stop share dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Nanti berarti Jumat besok ya. Jumat besok, insya Allah kelompok B. Yang kelompok A online. Dan nanti pekan keduanya langsung alkali. Jadi yang kelompok 2 nggak asidi lagi. Iya, baru. Udah dulu ya, berarti cukup sekian semuanya. Ada yang mau ditanya nggak? Lagi disimak dulu, Kak. Nanti nyusul. Ya, oke, Vi. Nanti aku kasih deh filenya buat gambaran doang sih, tapi bukan angka yang sebenarnya. Cukup sekian semuanya. Terima Hitunganmu kasih. nanti ya, Kak. Hitungan nanti di lab ya. Itu cuma prosedur kerjanya aja. Iya, benar. Cuman kan tetap aja ya kalau kita nggak tahu Iya. cara hitungnya nanti akan lama. Karena kan pertama titrasinya 2 kali. Terus juga harus ngitung ya kan. Terus cuci buret dulu. Nah itu sarannya, buret itu kan namanya bekas orang, kita nggak tahu. Harus cuci buret dulu awal-awal. Terus, udah ya. Cukup sekian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.